Sangat miris, kecewa tak kunjung ditunjuk jadi cawapres, Novel Bamukmin mulai tinggalkan Anies Baswedan. Salah satu kelompok yang turut berjasa mengantarkan Anies terpilih jadi gubernur pada Pilkada DKI 2017 silam adalah PA212. Namanya saja PA212, anggotanya ya Laskar FPI. Jadi kalau ada pertanyaan apa beda FPI dan PA212, jawabannya sama saja. Sama-sama doyan duit dan sama-sama tukang jual agama. Lantas apa bukti kalau kelompok PA212 ini doyan duit? Mereka sangat sering mengkafir-kafirkan orang, bahkan mengatakan haram DKI Jakarta dipimpin oleh non-muslim. Heritanu yang konglomerat dibela juga oleh mereka. Nah, pasca berhasil turut mengantarkan Anies terpilih menjadi DKI 1, kelompok ini semakin pede mampu menjadikan orang sebagai penguasa lewat jual anak agama. Hingga pada Pilpres 2019 PA212 mendukung Prabowo. Tapi karena yang dilawan Prabowo bukan Ahok, melainkan Jokowi yang agamanya sama dengan Prabowo, plus wakilnya Ma'ruf Amin yang notabene mantan ketua MUI, yang fatwanya mereka pakai untuk menyerang Ahok. Tidak pelak, upaya yang dilakukan yakni jualan agama hasilnya kurang maksimal. Calon presiden yang mereka dukung kalah Ferguson. Bukannya sadar diri telah gagal mengantarkan Prabowo menjadi RI 1, si pentolan PA212 Novel Bamukmin malah semakin mencak-mencak. Ia pun berambisi menjadi calon RI 2 atau calon wakil presiden. Adapun bakal capres yang hendak dijadikan pasangan oleh Wan Novel adalah Anies Baswedan. Agar tidak disebut punya ambisi mengejar kekuasaan, Novel Bamukmin mengaburkan keinginannya tersebut dengan istilah jihad konstitusi. Saya terpanggil wajib jihad konstitusional, menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajah gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Imam Besar Habib Rizik sejak tahun 2019. Demikian ujar Habib palsu itu dengan nada seperti tanpa bersalah. Sementara ini masih cocok Anies Novel, lanjutnya lagi. Asik Novel Anies. Untuk meyakinkan partai politik calon pengusung, Novel pun mengklaim rencananya mau jadi cawapres didukung oleh PA212 serta jemaahnya, termasuk masyarakat Banten, turut mendukungnya. Yang bikin tambah kaget lagi, Novel juga mengaku dirinya didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia jika berpasangan dengan Anies. Wow, luar biasa. Padahal perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019 lalu hanya 85,6 juta. Sedangkan perkiraan DPT 2024 sebanyak 205,85 juta. Artinya Anies Novel dapat suara 63,15%. Auto jadi wapres kadrun. Hanya saja meskipun mengaku didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia, tetap saja 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan nggak mungkin mengusung Anies Novel. Partai Demokrat sibuk mengusulkan ketua umumnya AHY untuk jadi wakil Anies. PKS juga sibuk mengusulkan kadernya Aher untuk jadi cawapres Anies. Sementara Nasdem menyebut nama Kofifa dan Andika Perkasa sebagai kandidat calon wakil presiden Anies. Pokoknya tidak ada nama Novel sama sekali yang disebut oleh PKS, Nasdem maupun Demokrat. Padahal Novel menyatakan niatnya mau jadi calon wakil presiden Anies itu sejak 2021 silam loh. Namun tidak ada sambutan positif sama sekali. Hal ini yang kemudian membuat dia kecewa berat sama Anies. Sehingga tanpa kelihatan Novel memberi isyarat akan mendukung Prabowo lagi. Baru-baru ini ia mengatakan Prabowo salah satu sosok yang cocok memperjuangkan umat Islam jika terpilih jadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Serta Prabowo punya keberanian untuk menjerat pelaku penembakan di kilometer 50. Siapa lagi calon presiden yang kami dukung kalau bukan Prabowo Subianto yang mana kadernya telah jelas terjun langsung menangani kasus kilometer 50. Di antaranya Bang Fadlizon dan Ustadz Romo. Demikian ujar mantan karyawan Pizza Hut itu. Novel pun mengungkapkan ada kader Gerindra yang turut menjemput dan mengurus jenazah Laskar FPI yang tewas ditembak kilometer 50.
Yang mana kala itu saat jenazah dimandikan, Fadlizon hadir di sana. Di sisi lain, Novel pesimis Anies bisa berkomitmen membongkar kasus kilometer 50. Sudah seperti AHY saja si Novel ini. Nggak ditunjuk jadi calon wakil presiden Anies, cawe-cawe ke capres lain. Tapi bagus juga sih kalau dia, Rizik, Bahar, dan kawan-kawan mendukung Prabowo. Kita jadi tahu siapa calon presiden yang ada kadrun di belakangnya. Tapi yang ngeri-ngeri sedap di sini, Abu Janda. Tidak kebayang bagaimana dia harus bekerja sama dengan kelompok kadrun yang selama ini sering dibulinya di media sosial. Akhir kata saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.